Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan kembali mensimulasikan gerbang logika AND, OR, dan flag. Cuma yang membedakan kali ini saya akan menggunakan aplikasi Silio, bukan lagi CX. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Silio. Jadi aplikasi Silio ini digunakan untuk mensimulasikan PLC dan juga untuk membuat programnya, lebih khusus untuk PLC bertipe Schneider. Jadi Silio ini digunakan untuk PLC tipe Schneider, sedangkan CX itu digunakan untuk tipe Omron. Kemudian untuk penjelasan tentang gerbang AND, OR, dan flag itu ada di video sebelumnya tentang simulasi pada CX Programmer. Untuk linknya sendiri saya letakkan di deskripsi, kita bisa akses nanti. Oke, kita langsung saja kita buat gerbang AND-nya. Kita create new program. Kemudian di sini kita bebas pilih yang mana, karena di sini kita hanya akan mensimulasikannya saja. Di sini saya menggunakan yang ini. Kemudian kita pilih yang ini juga bebas karena hanya untuk simulasi saja. Tapi di sini saya menggunakan yang ini. Kemudian kita next. Nah, di sini saya menggunakan tipe ladder ya. Karena di sini saya tidak akan mensimulasikannya dalam bentuk FBD atau function block diagram, tapi saya hanya akan menggunakan ladder diagram. Kita next saja langsung. Nah, untuk lembar kerja atau workspace dari Silio itu seperti ini. Jadi kita langsung saja kita rangkai. Untuk rangkainya itu sama seperti pada CX Programmer, dimana kita akan rangkai secara seri. Jadi kita masukkan kontak NO-nya dengan alamat I1. Jadi yang membedakan di sini antara Silio dan CX itu hanya pada alamatnya, dimana untuk CX itu dia gunakan angka seperti 00,1, 100, tapi di sini untuk Silio dia menggunakan huruf dan digabung dengan angka seperti sini, input 1 I1. Kemudian kita rangkai secara seri, kita masukkan I2-nya atau input 2-nya seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita masukkan outputnya yang berupa coil. Kita pilih yang Q1. Namun kita pilih yang ini. Kita pilih yang active on contactor state. Kita pilih yang ini saja. So, kalau sudah bila sudah rangkaian juga sudah, kita tinggal mensimulasikannya. Caranya kita klik mode pada menu bar, kemudian kita simulation seperti ini. Kemudian kita klik di sini yang run pada pojok kanan atas, kita klik run. Nah, di sini kita sudah bisa mensimulasikannya untuk rangkaian AND. Namun untuk lebih jelasnya, untuk memudahkan kita apakah benar-benar sudah tersimulasi, kita pilih saja yang di paling bagian di bawah bertuliskan display or hide input, dan juga display or hide output. Nah, jadi sini I1-nya dan I2-nya adalah inputnya, sedangkan Q1-nya adalah outputnya. Kita mulai saja simulasinya. Untuk tabel kebenarannya, apabila input 1 dan input 2-nya itu bernilai 0, maka outputnya itu tetap bernilai 0 seperti ini, dia tidak nyala. Kemudian apabila input 1-nya bernilai 1, kita klik. Nah, dia sudah nyala. Sedangkan input 2-nya bernilai 0, maka outputnya itu tetap 0, tidak ada yang nyala. Kemudian apabila kita berikan input 2-nya itu nilai 1, sedangkan input 1-nya itu bernilai 0, maka outputnya itu juga masih tetap bernilai 0 atau tidak akan menyala seperti ini. Namun apabila kedua input ini kita berikan nilai 1, kita beri nilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 atau menyala. Seperti pada simulasinya ini, untuk lebih jelasnya kita lihat sendiri, dia sudah Q1-nya atau outputnya itu sudah menyala seperti ini. Jadi ini adalah bentuk rangkaian dan juga simulasi dari gerbang AND dengan logika seperti pada tabel kebenarannya.
Gitu, seperti itu bentuk logikanya. Ya, kemudian kita lanjut ke gerbang OR. Kita hapus saja ini. Kemudian untuk gerbang OR seperti pada CX, kita rangkai secara paralel. Kita menggunakan kontak NO atau normally open. Nah, di sini kita rangkai secara paralel. Kita langsung saja seperti ini. Kemudian kita tambahkan outputnya yaitu berupa coil. Tetap kita pilih yang active on contactor state. Kita pilih yang ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk rangkaian gerbang OR-nya sudah jadi. Kita tinggal simulasikan saja. Jadi kita langsung saja simulation. Kemudian kita run. Nah, seperti yang tadi, untuk memudahkan kita untuk mengetahui apa logikanya atau simulasinya jalan, kita pilih saja yang bawah ini dan juga yang ini. Nah, sesuai dengan logikanya atau dalam tabel kebenarannya, kita coba untuk input 1 bernilai 0 dan input 2 bernilai 0, maka outputnya itu akan tetap bernilai 0. Jadi dia akan tidak menyala seperti ini. Namun apabila kita berikan input 1 pada, kita beri nilai 1 pada input satunya atau saklar satunya, itu kita beri nilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Dia nyala seperti ini sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian kita coba apabila I2 nya yang kita berikan nilai 1 sedangkan I1 nya yang kita beri 0, maka outputnya juga akan nyala atau bernilai 1. Seperti ini, dia sudah nyala. Kemudian apabila kedua-duanya input kita berikan nilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Dia akan nyala seperti pada gambar ini. Jadi untuk tabel kebenarannya ini seperti ini. Jadi untuk pensimulasian gerbang OR ini seperti ini, dan juga rangkaiannya kita buat secara paralel seperti ini, dan logikanya itu seperti pada tabel kebenaran seperti itu. Jadi ini adalah simulasinya dalam aplikasi Celio dalam ladder diagramnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke yang berlogika flag. Kita buat berbaru, kita hapus saja. Padahal logika flag itu dia itu seperti pada CX programmer, bentuk rangkaiannya yang cuma membedakan itu cuma alamatnya saja. Jadi kita berikan kontak NO di sini. Kemudian kita berikan kontak NC. Kita berikan kontak NC pada di sini. Jadi untuk kontak NO dan NC-nya itu kita susun secara seri. Nah, cara ubah menjadi NC itu klik kanan. Kemudian kita rubah ke normally close. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan relay, karena relay yang di sini relay lah yang berfungsi untuk mengeksekusi nanti logika untuk rangkaian flag. Jadi kita pilih M yang ini. Jadi inilah logika atau inilah relaynya. Di sini kita pilih yang ini M1. Kita langsung saja kontak, kita taruh di bawahnya. Nah, di sini kita susun secara paralel ya untuk NO atau input satunya dengan M1-nya. Jadi di sini untuk rangkaian flag itu kita hanya menggunakan satu input, jadi cuma input I1. I2 ini nanti itu dia itu hanya akan sebagai alat bantu saja, nanti saya jelaskan. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita tambahkan outputnya berupa coil. Jadi kita pilih sini yang ini ya, active on contactor state, kita pilih, kita letakkan di sini. Kemudian kita juga tambahkan relay lagi satu kali, kita pilih M. Namun relay yang kita gunakan di sini adalah yang bertipe active on impulse relay edge, yang artinya
relay ini akan aktif apabila relay ini tertrigger atau relay ini aktif. Jadi jika relay ini aktif, relay yang ini, maka barulah relay yang ini bisa aktif juga. Jadi relay ini akan aktif apabila relay yang ini aktif. Dan kita hubungkan seperti ini. Untuk rangkaiannya, untuk rangkaian logika flag itu seperti ini. Kita langsung saja kita mode run, kita mode and simulation, kita run. Kemudian seperti tadi, untuk memudahkan kita tampilkan discrete inputnya, tampilkan seperti ini, dan kita tampilkan juga, dan kita tambahkan relay untuk memudahkan kita mengetahui apa relaynya aktif atau tidak. Nah, seperti ini. Oke, sesuai dengan tabel kebenarannya, jadi dia itu hanya punya satu input, yaitu cuma yang ini. Jadi apabila inputnya itu 0, maka key satunya itu, maksud saya key 2 nya itu dia itu akan tetap bernilai 0. Kemudian apabila kita berikan nilai 1 pada input satunya, jadi kita berikan nilai 1, maka key 2 nya itu akan nyala atau bernilai 1 sesuai dengan tabel kebenaran, dan relay di sini juga sudah aktif. Nah, kemudian apabila kita kembalikan ke 0 lagi, kita berikan lagi nilai 0 pada input satunya sesuai dengan tabel kebenaran, kita kembalikan ke nilai 0 ini. Nah, dia itu sudah 0 ya, buktinya sini dia sudah 0. Dia itu outputnya atau key itu masih nyala sesuai dengan tabel kebenaran, itu masih nyala. Ini kenapa masih nyala? Karena inilah namanya rangkaian flag. Jadi rangkaian flag ini dia itu menggunakan relay. Nah, relaynya ini yang berfungsi untuk apabila I1-nya itu sudah kita off-kan, outputnya itu masih nyala. Jadi relaynya di sini yang berfungsi. Jadi pada saat harus dikenakan ke relay yang ini, relay ini akan tertrigger, dan dia itu akan langsung men-trigger juga relay yang di sini, sehingga apabila kita berikan nilai 0 pada inputnya ini, outputnya itu atau key-nya itu masih tetap nyala. Jadi ini adalah logika dari rangkaian flag. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana cara untuk mematikan key ini. Nah, disinilah fungsi dari kontak NC. Jadi kontak NC di sini berfungsi sebagai saklar off untuk meng-off-kan outputnya tadi, atau lebih tepatnya meng-off-kan semua relay juga. Jadi kita berikan nilai 1. Nah, dia itu akan mati seperti ini. Jadi seperti ini bentuk rangkaian dan cara kerja dari logika flag. Jadi itulah 3 simulasi untuk rangkaian gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan juga gerbang logika flag pada aplikasi Celio, menggunakan Celio di sini. Jadi seperti ini untuk simulasinya, kemudian rangkaiannya juga seperti yang tadi, dan juga seperti ini. Jadi simulasinya sudah selesai. Jadi sekian untuk simulasi dari rangkaian gerbang AND OR dan flagnya pada aplikasi Celio. Bila ada penjelasan yang masih kurang dipahami, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau yang tidak enak didengar, saya mohon maaf juga. Jadi seperti ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.